Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Des Norman, NPM 134. Di sini saya mau mereview pengantar sistem informasi pada pertemuan ketiga, yakni dosen pengampu Bu Anindo Saka Fitri. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu how IS impact to organization. Oke, yang pertama ada economic impacts. Jadi IS ini diharapkan dapat mengurangi biaya sekaligus menekan tenaga kerja. Jadi ketika biaya transaksi menurun dalam tabel berikut, maka jumlah karyawan juga harus menyusut agar memudahkan perusahaan untuk membuat kontrak pembelian barang atau jasa di pasar dengan harga yang lebih murah daripada harus membuat produk itu sendiri. Lalu kemudian organizational and behavioral impact. Yang pertama yaitu IT flatten organize, di mana perusahaan dapat mengurangi jumlah karyawan. Yang awalnya perusahaan memiliki banyak karyawan, kini setelah ada IS atau IT, maka susunan karyawan semakin sedikit, sehingga perusahaan akan lebih cepat dan akurat menerima informasi dan pengambilan keputusan. Lalu kemudian yang kedua adalah virtual firm, di mana perusahaan ini memungkinkan dapat menjadi perusahaan virtual karena pekerja kini tidak lagi terikat pada lokasi. Jadi mereka itu dapat bekerja sama dengan siapapun tanpa dibatasi dengan lokasi tertentu. Lalu kemudian yang ketiga yaitu increasing flexibility of organization. Jadi IS atau IT ini membantu perusahaan beroperasi dengan cara lebih fleksibel. Jadi perusahaan berkemampuan untuk membaca dan mengambil peluang baru di pasar. Lalu kemudian selanjutnya yaitu memahami resistensi organisasi terhadap perubahan. Jadi bisnis sekarang itu dengan cepat bisa membangun kembali beberapa proses bisnis utama mereka berdasarkan teknologi internet. Sebuah perusahaan itu untuk melakukan sebuah perubahan, keempat komponen ini harus diubah secara bersamaan, yaitu teknologi, task, people, dan struktur. Lalu untuk IT atau IS karir sendiri yaitu ada sistem analis, bisnis analis, auditor sistem informasi, manajer proyek SI, ERP analis, dan lain-lain. Lalu untuk strategic position yaitu yang pertama atau atas sendiri yaitu ada CEO, yang tingkat kedua ada CFO dan COO. Yang tingkat ketiga terdapat CEO, CTO, CPO, dan CSO. Kemudian untuk career plan di based on project ada project manager, system analyst, UI UX designer, programmer, dan tester. Kemudian untuk based on skill yaitu ada programmer, database administrator, data scientist, network analyst or administrator, and many more. Jadi seperti itu review materi pertemuan ketiga dari saya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.